Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, silakan untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita naik dan datang ke mesbah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Bapa. Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Besar anugerah-Mu terhadap hidup kami. Kita akan puji, kita katakan Tuhan adalah sebagaimana Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap-Mu Bapa. Buat
Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada pada saat ini. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Kau telah berikan kami kesehatan, Kau telah berikan kami kesempatan untuk memuji Engkau, untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau membuat mujizat dalam kehidupan kami. Berkati yang solidar, berkati dan musik, dan berkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan, kiranya senantiasa menyatakan kebaikan-Mu terus dalam kehidupan sedang jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila roh kegelapan atau membuat kami tidak fokus pada Tuhan, pada saat ini kami patahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saja dan melalui Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami dan membuat kami bersuka cita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Kita boleh berjabat tangan kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
anak-anak dan saudara. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi sidang jemaat. Saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian, kita katakan, Kau hiasi dengan kemurahan-Mu, Haleluya. Semuanya adalah berkat kemurahan-Mu, Tuhan. Kami ada sebagai kami anak Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada amin. Haleluya Tuhan. Aku hidup hari ini semulahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan kemurahan-Mu, haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak, kami datang bersujud di dalam rumah-Mu yang kudus ini, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami mengagungkan kerajaan-Mu di surga. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Bapak, kami akan siap ditabur dan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami,
Firman-Mu yang meneguhkan kami, Firman-Mu yang membangkitkan iman kami, sehingga hari ini kami mendapatkan kekuatan, semangat yang baru oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan sebuah tema, yaitu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 bulan lagi kita akan memasuki pemilihan umum, saudara. Tanggal 14 Januari sekarang, kita pemilu tanggal 14 Februari. Pas 1 bulan, ya. Kalau kita lihat di sepanjang jalan itu banyak sekali bertebaran spanduk-spanduk para caleg, ya. Banyak sekali caleg, ya kan? Yang gak pernah kita dengar namanya muncul, ya kan? Yang gak pernah kita lihat, gak tahu, tiba-tiba banyak di jalan, ya kan? Bahkan kita gak tahu siapa, tiba-tiba dia ada aja di situ. Tapi orangnya gak pernah lihat, orangnya gak pernah muncul, ya. Masih mending kalau ada caleg dia datang ke warga-warga, kita tahu, oh ini yang ada di spanduk, oh ini orangnya ternyata. Tapi spanduknya ada, orangnya nggak ada, ya. Lalu dia menawarkan janji-janji manis. Kemudian setelah pemilu hilang lagi, kan? Janji-janji manis yang ditawarkan oleh manusia kadang-kadang tidak bisa ditepati. Kita pernah berjanji di sini. Apakah di antara kita ada yang pernah berjanji tapi kita tidak tepati? Nah, misalkan sudah janji hari ini mau datang ke rumahnya jam 10. Ternyata kita nggak bisa. Akhirnya kita tidak datang. Itu kan namanya tidak menepati janji. Tapi hari ini kita mau lihat bagaimana Tuhan itu bukanlah yang suka ingkar janji. Tuhan itu bukanlah pribadi yang hanya melalui perkataan setelah itu dia tidak lakukan. Dia adalah Allah. Apapun yang dikatakannya, apapun yang difirmankannya pasti akan ditepati. Itu namanya janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di pagi hari ini kita mau melihat bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita memulai di tahun yang baru dengan memegang janji yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita buka firman Tuhan kita dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat ketiga sampai ayat ke-13. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat ketiga, saudara sekalian ayat yang keempat dan seterusnya. Yang terutama yang kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek yang ejek-ejekannya, pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak lama-lama lalu kita meninggal,
segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi, yang satu ini tidak boleh kami lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai yang menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kami yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menguatkan kita bahwa beginilah kehidupan manusia zaman sekarang. Banyak orang yang saat ini meragukan bagaimana janji Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Melalui firman Tuhan ini kita melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tetap memiliki iman di tengah ejekan banyak orang. Di ayat ketiga tadi berkata saudara bahwa banyak orang yang mengejek bahwa janji Tuhan itu tidak kelihatan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang saat ini mungkin merendahkan kita karena tidak ada perubahan dalam hidup kita. Dari tahun ke tahun hidupnya begitu-begitu saja, tetap susah, tetap menderita, ekonomi sulit, sehingga banyak orang yang mengejek kita. Katanya kamu anak Tuhan, katanya kamu pelayanan, katanya kamu setia beribadah, tapi kok hidupmu begitu-begitu aja? Tapi kok tidak ada peningkatan di dalam ekonomi? Banyak orang sekarang ini saudara mengejek-ngejek kita, merendahkan kita, padahal kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang yang merendahkan kita, bahkan tidak dianggap sama sekali. Ya kan? Kalau manusia kan begitu. Kalau orang yang punya agak sedikit kaya, wah didekati, ya kan? Disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Tapi kalau kita orang susah, orang kismin gitu ya. Kismin itu di bawah miskin, miskin banget. Kismin itu nggak pernah dipandang. Boro-boro dipandang, dilirik aja nggak pernah. Ya. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, memang banyak yang seperti itu. Banyak yang merendahkan, banyak yang mengejek kita, banyak yang menganggap kita tidak bisa hidupnya bangkit, akan menjadi orang susah seumur hidup. Tetapi yang namanya janji Tuhan itu harus kita pegang teguh.
Yang nama janji Tuhan, kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memegang teguh janji Tuhan, dan pasti itu akan digenapi oleh Tuhan. Meskipun banyak yang mengejek, merendahkan, menganggap engkau tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tetapi ketika kita terus berharap, bertekad, mengandalkan Tuhan, nanti Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, saudara, pegang teguh janji Tuhan meskipun banyak orang yang merendahkan kita. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, orang-orang mengejek dia. Nuh, untuk apa kau membuat bahtera sebesar ini? Hujan tidak ada. Kau buat di atas gunung. Kalau orang buat bahtera itu di sungai atau di laut. Kau buat bahtera di atas gunung. Hujan juga tidak ada, untuk apa? Banyak orang yang merendahkan Nuh atas perbuatan yang dia lakukan menuruti perintah Tuhan. Bahkan ada yang berkata, kamu gila Nuh ya. Masa kamu bikin bahtera yang sangat besar di atas gunung, mengeluarkan banyak tenaga, waktu, bahkan biaya. Dia direndahkan, dia diejek-ejek oleh banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyatakan janjinya, turunlah air bah, tergenanglah semua bumi, dan bahtera itu pun berjalan. Ayub juga direndahkan ketika Tuhan memberikan ujian kepada dia. Semua hartanya hilang, habis. Anak-anaknya semua sudah meninggal, tiada. Istrinya meninggalkan dia. Teman-temannya pun merendahkan dia. Untuk apa lagi kamu setia kepada Tuhan? Tuhan sudah ngambil semuanya. Sekarang kamu dikasih sakit. Untuk apa kamu masih setia? Tinggalkan saja Tuhanmu. Teman-temannya merendahkan dia. Bahkan istrinya pun mengejek-ejek dia. Tetapi Ayub tetap memegang janji Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan Ayub. Bahkan diberkati berlipat kali ganda. Jadi saudara, yang pertama, tetap beriman meskipun banyak yang mengejek kita saat ini. Untuk apa? Buka gereja di kampung, nggak ada jemaatnya, ngabisin uang, ngabisin biaya, ngabisin tenaga, harus bangun pagi-pagi, ya kan? Seharusnya hari Minggu itu kita bisa santai, bisa ya minimal jam 10 gereja masih bisa santai paginya. Ini sudah seperti masuk sekolah, bangunnya tetap jam 5, masak tetap makan pagi. Untuk apa? Mungkin banyak di luar sana yang merendahkan perintisan gereja kita. Tapi hari ini kita akan melihat, kalau kita setia, janji Tuhan akan digenapi. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, adalah tetap percaya kepada kuasa firman Tuhan. Ayat kelima berkata, orang yang merendahkan kita, orang yang mengejek-ejek kita, bahkan mereka sengaja tidak mau tahu oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak percaya akan janji Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka nggak percaya itu kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Padahal di dalam firman itu ada kehendak, ada kuasa, ada jawaban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan itu ada mujizat yang tadinya tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Firman Tuhan itu membangkitkan iman kita. Tapi ayat 5 tadi berkata, ada orang yang tidak mau tahu firman Tuhan. Orang yang tidak mau firman Tuhan adalah orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan.
Kenapa dia tidak percaya akan kuasa Tuhan? Karena dirinya sudah terlanjur down. Dirinya sudah memberikan image ke dalam dirinya kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membuat tolak ukur dalam dirinya bahwa dia ya sudahlah, hidup saya begini-begini aja. Tidak ada kemajuan, tidak ada kebangkitan, tidak ada peningkatan. Sehingga dia tak percaya kuasa Tuhan. Inilah yang dialami oleh manusia zaman sekarang, sehingga kehidupannya itu dia seakan-akan mengalami yang namanya kekosongan akan Tuhan. Ketika manusia itu berada di dalam kekosongan, saudara, ya gereja nggak gereja, baca Alkitab nggak baca Alkitab, doa juga nggak pernah doa, karena dia kosong akan Tuhan. Ya, jadi dia lakukan kegiatan biasa-biasa saja dan tidak mengalami Tuhan itu hadir di dalam hidup dia. Jadi saudara, yang kedua, percaya akan kuasa firman Tuhan. Ketika kita percaya akan kuasa firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, mari kita siapkan waktu kita untuk baca firman Tuhan itu secara sungguh-sungguh. Coba saudara nanti persiapkan waktu saudara sebelum tidur setengah jam, baca firman itu pelan-pelan, ayat per ayat, kalimat per kalimat, kata per kata. Ketika saudara membaca firman itu secara sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu menjadi hidup dalam diri saudara. Nanti firman Tuhan itu akan membangkitkan iman saudara kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Yang ketiga dan yang terakhir adalah berserah pada kedaulatannya Tuhan. Ayat yang ke-9 berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun ada yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, Ia menghendaki supaya kita tidak binasa, tapi berbalik dan bertobat. Yang ketiga, saudara, kita harus berserah kepada kedaulatannya Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia berkata, aku akan menyertai kau sampai kepada kesudahannya. Itu janji Tuhan. Jadi dia gak lalai. Tetapi kadang-kadang kita yang menganggap dia lalai. Kenapa kita menganggap dia lalai? Karena waktunya agak lama. Sebulan kita menanti janji Tuhan, kita sudah berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Setahun kita menanti janji Tuhan, kita berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Itu yang membuat kadang-kadang kita lalai kepada Tuhan. Ya. Tetapi tadi dikatakan, meskipun kita lalai, meskipun kita jadi berkurang iman kita kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tetap sabar menantikan saudara. Dia tetap sabar supaya saudara tetap menunggu janji yang akan Dia berikan kepada Tuhan. Karena Dia pasti akan selalu menepatinya di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya punya teman hamba Tuhan. Dia sudah 10 tahun menikah, belum diberikan keturunan oleh Tuhan. Tiap hari mereka berdoa, tiap hari mereka bergumul, setiap hari mereka meneteskan air mata supaya Tuhan berikan mereka keturunan. 1 tahun Tuhan belum kasih, 2 tahun Tuhan belum kasih. Ada orang yang bilang coba ambil anak supaya mancing,
supaya dia ada keturunan. Tapi mereka tetap punya iman, Tuhan akan kasih. 5 tahun Tuhan belum kasih. Sampai di tahun yang ke-10, dan di situ mereka tetap terus berdoa. Tiba-tiba Tuhan nyatakan janjinya, dan tiba-tiba istrinya dinyatakan positif hamil. Sangat bersuka cita mereka. 10 tahun mereka menunggu Tuhan berikan keturunan. Akhirnya Tuhan berikan janji. Akhirnya istrinya hamil, lalu anaknya lahir. Dan 2 tahun berikutnya istrinya hamil lagi dan lahirkan lagi. Jadi anak mereka sekarang 2. Yang tadinya 10 tahun mereka menunggu janji Tuhan, Tuhan belum beri. Tetapi di tahun yang ke-10 Tuhan berikan keturunan. Bukan cuma 1, tapi 2 langsung Tuhan beri. Padahal istrinya sudah lumayan berumur, 30 lebih ke atas. Tapi Tuhan masih berikan dia 2 anak. Inilah janji Tuhan itu, saudara. Jangan pernah sekalipun kita melalaikan janji Tuhan, karena Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kita, dan Dia akan menepatinya. Amin. Apa yang menjadi doamu saat ini? Mungkin yang masih sekolah, Tuhan berikan saya prestasi. Setelah saya lulus saya mau kuliah. Kalau bisa kuliah pakai uang sendiri. Mungkin itu doa. Mungkin yang sedang bekerja hari ini, Tuhan berikan saya pekerjaan yang penghasilannya lebih baik lagi. Mungkin itu doa. Mungkin untuk keluargamu, Tuhan berikan keluarga saya kesehatan. Atau ada orang tua, istri atau suami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesehatan. Mungkin itu yang menjadi doa kita saat ini. Oleh sebab itu tetap terus beriman, berharap janji Tuhan pasti akan ditepati, karena Dia bukanlah Allah yang lalai. Amin. Terus banget saudara terkasih dalam nama Tuhan, biarlah pagi hari ini kita tetap terus menantikan janji Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati hidup kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian. Ku percaya Engkau Tuhan yang tak pernah lelah. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih tahu
iman kami, supaya kami semakin lagi memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini banyak orang yang merendahkan hidup kami, yang mengejek-ejek kami, sehingga kami membuat kami lemah, sehingga membuat iman kami lemah, sehingga kami menjadi putus asa. Tetapi hari ini Tuhan, kami ingin memiliki iman yang teguh. Meskipun banyak yang merendahkan, meskipun banyak yang mengejek hidup kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap bersemangat menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin lagi bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan. Kami tahu ada waktu Tuhan yang terbaik, yang tepat untuk Tuhan menepati janjinya. Karena kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lawan. Tuhan, Kau Allah yang sangat sabar menantikan bagaimana kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Haleluya. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan oleh saudara. Amin. Ya, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami percaya ya Tuhan, jika kami berjalan di dalam Kau ya Bapak, Kau yang menuntun dan membimbing kami. Sebentar kami akan memberikan Tuhan sebagai satu tanda ucapan syukur kami. Kami memberi dengan rasa sukacita dan dengan rasa syukur. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus segala pujian hormat bagi Engkau. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seperti biasa minggu depan kita kembali lagi beribadah di tempat ini. Mari yang lewat live streaming boleh bergabung. Apabila Bapak Ibu Saudara belum mempunyai tempat untuk beribadah, boleh datang ke daerah kampung. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya menutup bagi berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh para hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan semakin mendapat berkat dan karunia dalam melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Dan di antara mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat dan berputus asa Tuhan yang tolong dan campur tangan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kuasa, mujizat dan berkat di dalam kehidupan mereka. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini Bapak. Kami akan pulang dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah angkat kedua tanganmu, hidup tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya kau berkati.